Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Blora TV di mana saja berada, kami seluruh grup Blora TV selalu mendoakan kepada para pemirsa, semoga para pemirsa selalu dimudahkan semua urusannya, selalu mendapat hidayah dari Allah SWT. Pemirsa, masih dalam rangka podcast khusus untuk peringatan Hari Guru Nasional yang ke-31, Blora TV kali ini sengaja menghadirkan tamu spesial, seorang guru yang perjuangannya luar biasa. Sengaja kali ini kami akan mendatangkan seorang guru yang mempunyai pengalaman harus setiap hari menempuh jarak pulang pergi 130 km untuk memberi ilmu, mencerdaskan tunas-tunas bangsa kita. Dan tentu ini nanti ada cerita-cerita yang cukup hero. Kadangkala kita di saat peringatan Hari Guru, satu bait, satu himne guru yang begitu menghentak bahwa wahai guru, engkau sebagai pelita dalam kegelapan, engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan, engkau patriot, pahlawan bangsa, pembangun insan cendekia. Satu bait lagu himne guru ini memang indah, terasa dirasakan, tapi sebetulnya perjuangan keras bagaimana seorang guru harus berjuang di setiap harinya, memenuhi kewajiban bagi seorang guru untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, tidak seindah bait dari sepenggal tadi himne guru yang selalu dilantunkan di saat memperingati Hari Guru Nasional, seperti di tahun 2025 ini adalah peringatan Hari Guru Nasional ke-31. Telah hadir di studio Pak Muji Hartono, SPD SD, beliau adalah Kepala Sekolah SDN 1 Semanggi dan Kepala SMPN 4 Jepon 1 Atap. Tinggal di Desa Jepangrejo. Kita jangan melihat saat ini tinggal di Jepangrejo, beliau mengajar di SDN 1 Semanggi sekaligus juga mengampu sebagai Kepala Sekolah SMPN 4 Jepon 1 Atap. Tapi perjuangannya nanti Anda bisa mengikuti bagaimana perjuangan begitu berat, begitu penuh perjuangan saat beliau menjadi PNS guru pertama kali. Penempatannya atau pilihannya justru di SDN 1 Selogender. Ini 3 Selogender. SDN 3 Selogender. Ini ikut Kecamatan Randu Blatung. Kecamatan Jati. Oh, Kecamatan Jati. Nggih, sugeng rawuh Pak Muji Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Muji? Alhamdulillah sehat, Mbah. Ya. Selamat Hari Guru. Ya, terima kasih. Saya dengan seluruh grup Blora TV ini bisa begini, tentunya semua ini adalah berkat jasa Bapak Guru, Ibu Guru. Maka saya sepakat bahwa wahai guru, engkau adalah sebagai pelita dalam kegelapan. Pak Muji, siap. Mungkin bisa diceritakan awal bagaimana pilihan Pak Muji untuk menjadi seorang guru, pendidik. Itu diawali tahun berapa, terus kemudian apakah begitu mengajar itu langsung menjadi pegawai negeri atau bagaimana, barangkali secara rinci di awal itu bisa diceritakan Pak Muji, monggo. Oke, terima kasih Mbah. Ye. Perkenalan ya, saya nama Muji Hartono. Iya. Alamat saya Dukung Glagan, Desa Jepangrejo. Itu ikut Kecamatan Blora Kota. Ikut Kecamatan Blora Kota. Ya. Ya. Seperti yang telah panjenengan sampaikan tadi,
gimana riwayat pekerjaan saya dari awal. Mm-mm. Saya pertama kali menjadi guru yaitu menjadi tenaga wiyata bakti, tenaga honorer di SDN 2 Jomblang. Tahun berapa, Pak Muji? Itu mulai tahun 2005 2005 ya. sampai 2018. Terus ada CPNS, pengangkatan CPNS di 2018. Disclaimer dulu, waktu awalnya di 2005 menjadi guru wiyata bakti di SDN 2 Jomblang. Jomblang. Itu dari kalau tinggal di Dukung Glagah di Sanjepangrejo ke Jomblang berapa kilo, Pak Muji? Untuk tempat kerja yang dulu pada waktu wiyata bakti yaitu antara rumah dengan sekolah itu cuma 2 kilo. 2 kilo ya. Waktu itu masih jaka ya, belum berkeluarga waktu. Masih bujang. Bujang ya. Umur waktu itu Pak Muji? Umur wiyata bakti di awal itu usia 22 tahun. Baik. Kenapa tertarik untuk menjadi tenaga pengajar? Apa memang tidak ada pilihan lain atau mungkin kalau dilihat dari turunan itu memang bapak atau ibu ada yang menjadi tenaga pengajar, Pak Muji? Nah, untuk kenapa saya kok pilih menjadi guru? Ya. Karena sebetulnya itu diawali di tahun 1994. Di desa saya itu ada KKN dari mahasiswa UGM. Nah, 94 yang lalu. iya, betul. Di saat saya itu SD kelas 4 SD. Iya. Waktu itu Pak Muji baru SD. Kelas 4. Kelas 4. Ya. Ya. Itu dari mahasiswa yang KKN di situ ada motivasi. Dek, besok kalau besar kuliah ya, gitu. Nah, saya pandang profesi yang paling mulia adalah profesi guru. Walaupun mohon maaf, saya dari ibarat dari keluarga yang bukan background pegawai negeri, bukan. Karena apa? Di usia 4 tahun, Bapak udah kabundut. Saya usia 3 tahun, nah Bapak kabundut. Saya dari 9 bersaudara. Oh, Pak Muji nomor 9. No. Oh, anak ragil. Iya. Lajeng terus Ya memang di saya itu ya untuk ekonomi keluarga memang susah kan. Seperti itu. Karena rata-rata Nyun Sewu kalau warga sana mungkin mengandalkan mata pencarian sehari-hari petani. Oh ya betul. Nah, kenapa kok profesi guru? Karena apa? Saya ingin bermanfaat untuk orang lain. Nah, karena dengan menjadi guru, di samping kita menyampaikan ilmu, kita bisa mendidik anak secara karakter, budi pekerti, itu sebagai amal jariah buat saya. Seperti itu. Pak Muji, ini sebuah cita-cita luhur, keinginan luhur, kebetulan mungkin justru ada dorongan waktu saat ada KKN dari UGM di Desa Jepangrejo ya, waktu itu Pak Muji baru kelas 4 SD. Betul nggih. Untuk mewujudkan itu waktu selepas SMP Pak Muji melanjutkan ke jenjang apa itu, Pak? Selepas SMP saya masuk ke SMA 1 SMA Negeri 1 Blora. Oh, alumni SMA Negeri 1. Lulus 2003. 2003. Kalau dulu memang dulu mungkin sudah SMA 1, Pak? Sampun. Iya. Karena saya juga alumni di situ, saya lulus itu tahun 81. Itu dulu masih SMA Negeri, belum ada 1, 2, 3. Iya. Berarti satu alumni ya? Sama alumni kita Pak Muji. Ya, cuma mungkin kan senior jauh saya. Iya. Ya alhamdulillah lah kita masih dipertemukan untuk saling mengenang bagaimana sekolah di SMA Negeri 1. Pak Muji, kenapa waktu dulu nggak di SPG? Kalau jalurnya mau ke guru, nggak ke SPG, Pak Muji? Untuk SPG kan itu tutup di tahun 90, Mbak. Oh, iya. SPG terakhir kan tahun 90 kalau tidak salah loh ya. Iya, sekarang yang dipakai SD tempelan itu ya. Iya, betul. Iya, itu tutup, jenengan ke SMA Negeri 1. Lulus tahun? Lulus tahun 2003. 2003, akhirnya panggilan hati tadi misalnya bisa membimbing karakter tunas-tunas bangsa ini, generasi anak-anak kita ini. Akhirnya panjenengan menjadi tenaga wiyata bakti di SDN Jomblang. SDN 2 Jomblang. Jomblang. Ya sebetulnya sih menangis lah, Mbak. Kenapa kok menangis?
di saat teman-teman SMA itu kuliah, karena dan keterbatasan biaya, saya nggak bisa kuliah. Ya. Tapi mungkin kan panggilan nanti agak terhibur barangkali meskipun saya menangis tidak bisa kuliah, tapi untuk kepenuhan kelegaan hati bisa menyalurkan bagaimana membimbing anak-anak sekolah barangkali. Oh ya, betul. Ya. Ada pengalaman yang mungkin agak sedikit penyesuaian itu Pak Muji, yang namanya background lulus di sekolah menengah umum. Ya. Tentu kan nggak ada mata pelajaran yang bagaimana itu kurikulum, gitu apa waktu menjadi wiyata bakti itu langsung mengajar kelas atau bagaimana Pak Muji? Gini, untuk wiyata bakti awal bisa itu sekolah itu membutuhkan untuk guru bahasa Inggris, Guru OS. iya. Mata pelajaran guru mapel ya, bahasa Inggris. Karena di sekolah itu kan ada program bagaimana menyiapkan untuk menghadapi tantangan global nanti, walaupun bahasa Inggris saya nggak fasih, tapi paling tidak bahasa dasar, insya Allah untuk anak-anak kan bisa. Makanya itu ada tawaran untuk ke situ, saya terima. Di samping saya mengajar, saya pun juga ikut kuliah, Mbak. Oh, lulus SMA tadi tahun 2003. Langsung kuliah atau ngajar dulu baru nganggur dulu, nyeleb dulu. Oh. Ya di saat teman-teman SMA itu main ke rumah, ya, jadi menangis itu saat itu. Konco-konco kudu kuliah. Saya pengen kuliah kan. Ya, sebagai manusia, kita manusia normal kan. Istilahnya kepengin, keinginan. Lulus, bantu orang tua, pekerjaan di rumah, terus kuliah atau langsung wiyata bakti, Pak? Wiyata bakti dulu baru kuliah. Oh, wiyata bakti dulu kuliah. Kuliahnya di mana? Kuliah dari UT. UT ambil jurusan? Jurusan PGSD, lulus 2011. Artinya jenengan kuliah di UT, pengambilan jurusan ini kan sudah sesuai cita-citanya jenengan. Oke. Ya. Betul. Ini ada hal yang menarik juga. Mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Orang kita dasar-dasar tahu. Apa yang jenengan lakukan bagaimana supaya menularkan ke anak-anak yang usia SD, mungkin pelajarannya mungkin sekedar pengenalan apa Pak Muji waktu itu? Nah, untuk pelajaran bahasa Inggris di awal jujur dulu saya bingung. Iki kok anak-anak kecil seperti ini ya kan gitu. Ameh mulang apa? Nah, itu lah, betul. Iya. Itu dari guru-guru senior, wis adik pokoknya diajari kata-kata sederhana seperti itu aja. Mungkin sehari-hari. Ya memang jauh lah Mbak antara produk SMA maupun SPG. Nah, supaya kita bisa memahami karakter anak bagaimana? Yaitu dengan kita di saat istirahat, pulang langsung kapro. Dengan senior-senior, alhamdulillah dulu itu di SDN 2 Jomblang itu dari SPG semua. Saya di saat istirahat itu dengan senior-senior itu, Bapak Ibu guru produk SPG itu, Pak, cara ngulang yang baik itu bagaimana? Nah itu metodenya mengajar yang baik. Betul. Apa? 93 tadi. Apanya? Wiyata Bakti. 2005. 2005 Pak Muji, 2005. Waktu itu mungkin jenengan nggak terpikir kan. Yang penting saya bisa menyalurkan panggilan hati untuk wiyata bakti. Cucuk enggak di persoalan honor atau apa sebagai wiyata bakti, honorer, tidak pegawai negeri, cucuk enggak untuk honor? Kalau hitungan matematika sih mboten cucuk. Iya. Tapi satu sisi kita mencari keberkahan. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu nilainya, Mbak? Nilainya untuk di saat wiyata bakti pertama 50.000. 50.000. Iya, 2005 50.000. 2007 100.000. Terus di 2009 itu mulai 300.000. Jenengan ngajar mulai jam berapa sampai jam berapa? Untuk mengajar itu kita sehari itu 2 jam. 2 jam ya. Tapi kan ngajarnya jangan kelas 1 sampai kelas 6 atau mulai kelas berapa? 1 sampai kelas 6. 2 jam itu. Iya. Di samping itu kan saat itu juga saya selain menjadi guru, saya pun juga ibaratnya TU lah untuk sekolah situ. Oh. Mulai dari pengerjaan dapodik, aset, gitu. Artinya jenengan memang termasuk istilahnya wong satset.
kalau misalnya kebagian Wiyata Bakti guru mapel, tapi di situ ada peluang misalnya untuk ngerewangi di persoalan TU dan tentu kan ada perhitungannya sendiri Pak ya. Betul. Kuliah lulus tahun 2011 masih Wiyata Bakti masih Wiyata Bakti. Iya. Terus mungkin bisa diceritakan Pak Muji. Dari Wiyata Bakti ini honor yang awalnya 50.000 terus meningkat sampai ke 300.000 2009 ya Pak ya. Iya betul. Ya. Terus bisa menjadi PNS itu ceritanya kayak apa? Perjuangannya jenengan kayak apa? Wah, ya untuk perjuangan sangat luar biasa sekali. Sebetulnya kan di 2010 itu udah pernah ikut, tapi gagal. 2013 itu juga pernah ikut gagal. 2009 lulus kuliah, 2010 ikut, gagal, 2013 ikut, gagal. Belum rezeki memang. Iya, akhirnya di 2018 ada pengangkatan CPNS itu. Itu pendaftaran itu usia saya sudah 35 kurang 2 hari. Artinya juga ini ada batasan aturan ya Pak waktu ya, itu. Betul. Nek pamane basa Jawa ini menggik ini. Iya. Kalau misalnya itu nggak lulus mungkin peluangnya jenengan dari PNS kan sudah tertutup untuk saat itu. Hangus. Sudah selesai. Gitu ya. Iya. Tapi jenengan dengan tekad dengan apa akhirnya ikut tes CPNS. Betul. Dan alhamdulillah lulus. Ya. Waktu itu saya nggak tahu ini Pak Muji. Waktu ikut tes CPNS itu apakah memang ikut untuk formasi umum masalah penempatan nanti yang menentukan pemerintah atau mungkin jenengan juga ada trik saya memilih sing kira-kira peminate SD itu sedikit sehingga peluangnya jenengan besar atau gimana Pak Muji? Lah untuk apa itu untuk pendaftaran seperti itu saya tetap bermain logika juga. Ya. Karena apa? Kita ambil peluang karena di tahun 2018 penempatan CPNS itu sesuai dengan pendaftaran kita. Jadi kita bisa mengambil peluang. Menurut hemat pemikiran saya, persaingan di perkotaan dengan di pelosok itu sangat beda. Walaupun saat itu saya Selo Gender belum pernah sama sekali, Pak. Yeah. Itu. Jenengan artinya di situ tanpa ono sing marai, dia jenengan main logika. Betul. Aku nek ini misalnya ikut CPNS rebutan yang SD kota persaingannya akeh. Yang jelas saya harus sadar diri dong. Ya. Terus waktu itu pilihannya jenengan kemana? Pilihan saya ke SDN 3 Selo Gender. SDN 3 Selo Gender ikutnya Kecamatan Jati. Doplang. Menarik, jenengan kan belum pernah mendengar. Mungkin mendengar, tapi bentuk disone. Jaraknya kok bluro berapa kilo itu kan mulai. Kenapa tiba-tiba kok milih SDN 3 Selo Gender? Di saat itu kan saya sebetulnya pengen juga daftar di SDN Kepoh, walaupun belum tahu. Kepoh ini juga ikutnya Jati? Jati, ya. Selo Gender 1, delala di saat itu. Saya pilih di SD itu, saya klik itu enggak bisa. Kepoh, Selo Gender 1, jenengan klik. Betul sakit. Itu waktu itu memang sudah melalui internet ya? Sudah. Untuk pendaftarannya di 2018 itu. Terus akhirnya ngeklik di Selo Gender 3. Itu ibaratnya Selo Gender 3 itu nggone ndi kula nggih boten ngertos. Belum tahu. Belum pernah. Tapi paling enggak ini wilayah Kecamatan Jati wis sudah tahu. Tahu, yang jelas di pelosok seperti itu. Dengan informasinya SDN 3 Selo Gender itu pelosok. Klik, daftar, klik bisa dan akhirnya lulus. Masuk. Bismillah. Ya. Tahun 2018. Saya pikir kan gini di saat itu, paling pelosok itu nggak ada yang daftar kan itu. Ya. Ternyata di saat itu daftarnya 8. Lowongan berapa? 1 direbutkan 8 orang. Tapi alhamdulillah. Iya. Yang namanya mungkin jenengan tandurannya ya wis suwi. Maksudnya itu nandur mengabdi menjadi tenaga guru Wiyata Bakti di SDN 2 Jombang ya tadi. Nggih. Udah lama, mungkin keikhlasan di hatinya itu dengan honor sing pisanan saya ketemu sama itu. Ya ini rezeki. Ya, ini rezeki takdir dari yang disononya. Akhirnya perebutan dari 8 orang itu jenenganlah yang
menjadi Betul. pemenang dalam tanda petik, artinya jenengan yang masuk. Oke, PNS ini 2018. terus 2018 per 2019 SK-nya. per 2019. Tapi begitu jenengan pengumuman CPNS kalau dulu gitu ya, itu kan 2018. Betul. Bulannya Bulan Desember. masuk pertama kali kalau kita bayangke, oh aku ketompo nang SDN 3 Selogender. Pengenalan masuk ke SD itu berapa hari, berapa minggu setelah pengumuman itu, Pak? Pengumuman di 31 Desember, Nggih. salah itu. Terus kita pemberkasan, ada pemberkasan SK per 1 Februari Nggih. 2019. Mm-mm. Terus kita dapat surat SPMT, Mm-mm. melaksanakan tugas itu di tanggal 28 Maret. Kita mulai melaksanakan tugas. Nah, di situ di saat saya pengumuman CPNS saya senang. Jujur saya senang. Mm-mm. Justru saya menangisnya itu di saat saya terima SK. Jenengan seneng itu setelah sudah tahu lokasinya itu atau bagaimana? Saya senangnya saya lulus Oh, alhamdulillah. lulus, Perjuangan tapi belum lulus. tahu sana ya? Belum tahu. Iya. Terus merasa sedih saat menerima SK. Penerimaan SK kan di Blora. Iya. Kenapa sedih, Pak Muji? Yang jelas setelah menjadi ASN, hidup kita ada peraturannya. Tidak sebebas dengan yang dulu. Sudah keluarga kah Pak waktu itu, Pak? Alhamdulillah sudah. Sudah ya, Iya. waktu jadi PNS itu ya, Iya, di PNS itu sudah. Sedih karena menjadi PNS itu ada aturannya. Yang bikin sedih aturan yang mana, Pak Muji? Karena waktu kita jadi PNS itu harus bisa bekerja sebaik-baiknya. Ya. Ya, itu. Terus di saat saya pertama kali tunjuk muka ke sana, bayangan saya paling jalan hutan itu kan wes biasa seperti itu. Ya. Ternyata jauh dari jauh dari persepsi saya. Saya masuk Jauh mbek bayangan. Bayangan. Iya. Nek ngertine SDN Selogender pedalaman pamane liwat alas, Iya. paling yo ngono kae. Nggih. Nggih, dengan tatap muka pertama kali. Waktu itu sing kira-kira jauh dari persepsi jenengan, bayangan jenengan apa Pak Muji? jalannya di saat itu. Dari Blora kilometernya sampai ke SDN 3 Selogender berapa kilo? Kurang lebih 65 kilo. 65 Ya. kilo. Ini bisa di jalur lewat Menden bisa, Jalur Randu Getas, Randu Getas, Randu Doplang Randu Doplang baru ke Selogender. Betul, nggih. 65 km. Jenengan ngomong jalan. Jalan yang mana, Pak? Artinya rumah jenengan sampai Randu Doplang atau mungkin dari Doplang ke SDN. 65 km itu saya ukur dari rumah saya tempat tinggal di Pangrejo Glegan Nggih, ya. sampai Selogender. Mm-mm. Itu kurang lebih kalau lewat Doplang dengan lewat Getas itu kurang lebih hampir sama. Bersama jaraknya. Iya, Mm-mm. sedihnya kan gini. Di saat itu musim penghujan. Mm-mm. Saya di awal itu pakai motor Versa. Persa, oke. Ya. Airnya itu di kubangan, satu per step, pancatan. Enggak, ini jalan yang ruas mana, Pak? Aslinya mulai Doplang ke Selogendernya atau pribon? Oh, yang jelek? Ya. Oh ya, jalan Yang jelek. sampai tadi airnya satu per step itu Jalan jelek itu dimulai dari Kemadoh, Kemadoh. sampai Bangklean, Mm-mm. Bangklean sampai Selogender itu kurang lebih ya hampir 20 kilo itu jelek kondisinya saat itu. Jeleknya masih berbatuan atau tanah liat? Berbatuan tapi licin. Berbatuan. Ya licin. termasuk jalur ekstrim. Ekstrim. Kalau jenengan airnya itu maksudnya di kubangan itu kalau sampai masuk ke kubangan. Iya, betul. Sempat nggak, Pak? Misalnya motornya jenengan itu terperosok di kubangan sampai macet sampai apa gitu? Alhamdulillah enggak pernah, Mbak. Enggak pernah. Berapa jam dari rumah sampai ke SDN tempat mengajar? Di awal dulu, awal mengajar, perjalanan 2 jam. 2 jam ya. Sekali berangkat. Iya. Berangkat dari rumah. Dari rumah dulu kan belum ada pinjebling belum ada. Ya. Absen masih bebas itu dari rumah 5:30. Tapi di awal saya ke sana itu berangkat saya jam 5. Waktu mungkin tatap muka ya karena tenaga anyar. Betul. Jam 5 nyampe sana nyandak jam 7 ya. Jam Pak? 7. Ya.
Pemirsa, barangkali ini sebuah cerita yang banget ini melankolis atau barangkali sebuah pengalaman perjuangan yang luar biasa. Seorang guru sangat diangkat menjadi PNS dan memang pilihannya di Selo Gender. Gambarannya waktu itu ya kalau Selo Gender pedalaman alas jalan gitu, tapi ternyata jarak dari rumah 65 kilo. Pertama kali harus berangkat dari rumah jam 5 pagi sampai sana jam 7, itu pun harus berhadapan dengan ini. Kalau tidak dilandasi dengan panggilan hati, panggilan jiwa, terlepas mungkin ini juga yang dicita-citakan oleh Pak Muji. Subhanallah, ini tentu satu perjalanan yang sangat-sangat luar biasa. Pak Muji barangkali bisa diceritakan tingkat kejelekan, kesusahannya dengan sepeda motor itu apakah mungkin sempat kalau masuk lubang sampai yang tinggi air itu kayak gitu, sempat nggak Pak terjatuh atau apa gitu Pak? Nah, alhamdulillah. Kepleset atau apa? Yang namanya pernah toh Mbak? Ya, tapi tidak sampai cedera betul. Cedera fatal atau apa, sampai mungkin motor rusak ya rusak. Wajar, lecet atau apa. Saya bayangkan Pak Muji. Tadi ke Mado, semulai elek ke Mado. Ya, sampai Bangklean Selo Gender. Ya. Saya bayangkan. Ini nek misalnya jenengan suatu saat kebanan. Pernah nggak Pak kebanan mau itu? Ya, seperti saya katakan sering lah Mbak. Sering ya. Terus kayak apa Pak nek jenengan kebanan di tengah hutan, jalan yang jelek kayak gitu? Mbak, anak kebanan dia kuro gladak lah. Gladak. Iya. Nggih. Artinya nggak sampai ngerusak pelek, paling-paling nanti ganti ban jeruk. 70.000 lah Mbak, kan seperti itu. Waktu itu ganti ban jeruk 70.000. 70.000. Jangan ngaco ya? Ngaco, alhamdulillah ngaco. Ngaco dari rumah setiap hari kayak gitu. Dan saya yakin waktu itu kan masuknya kan tetap 6 hari masuk sekolah. Okay. Kalau sekarang kan ada yang 5 hari sekolah. Tapi kan untuk sekolah dasar, SD, SMP kan tetap 6 hari. Oh ya, oke. Saya bayangkan itu tiap hari harus pagi-pagi benar berangkat ke sana. Waktu jenengan masuk ke sana pertama, itu muridnya banyak kah atau sedang kah atau sedikit Pak Muji? Untuk murid di sana kan alhamdulillah lumayan lah. Lumayan ya. Awal di sana itu 86. Ini di 9. Saya di tahun 2005 kemarin, saya mutasi itu 71. Masuk pertama? Waktu itu jumlahnya masuk pertama 86. Ya, mungkin karena program KB yang berhasil itu loh Mbak. Iya, ini 86 itu akumulasi murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Di rata-rata 86 bagi 6. Ya lumayan lah ya waktu itu untuk cuma karena keberhasilan KB jumlah murid mulai sedikit. Waktu itu gurunya berapa Pak Muji waktu itu? Untuk guru di SD 3 Selo Gender di awal itu PNS-nya ada 2, terus selain itu masih Wiyata Bakti semua. Lainnya bisa, termasuk akhirnya jangan masuk menjadi 3. Betul. Ya. Pak Muji, dengan kondisi jalan yang jelek kayak gitu, pengalaman sing paling menyusahkan jenengan di persoalan jalan itu apa? Naik kebanan wes. Misalnya musim hujan itu kayak apa Pak Muji jenengan itu untuk berangkat menyusuri jalan? Saya yakin jalan alas, ya tengah alas itu kayak apa nek pas hujan. Jenengan carane menyiasati misalnya pakai sepatu boot atau nek perlu ya sandalan jepit tapi pakai bekal ini sepatu setelah nanti nyampe sekolah ganti atau mungkin bisa sedikit diceritakan Pak Muji. Di saat musim penghujan itu kan saya berangkat dari rumah itu sudah pakai mantel yang celana itu. Untuk meskipun belum hujan kok mau wes sudah pakai. Kenapa? Untuk antisipasi cipratan-cipratan air itu loh. Iya, tapi celana doang nggak pakai bajunya jas hujan. Untuk mantel atas tidak saya pakai. Ya, terus untuk sepatu pakai boot. Boot, ya. Terus dengan licinnya jalan? Dengan licinnya jalan, ya itu sudah saya niati kok. Begitu ya.
Kan Nggih. terkadang kan kalau malam hari kan hujan. Dikabari konco. Pak, sini hujan. Kan diinfo, selalu diinfo itu. Jenengan kan mbayangno, Ya. wah saiki bengi iki udan sesuk mesti dalane lunyu. Mohon maaf, rasa itu saya hilangkan. Gitu ya? Iya. Iya. Karena apa? Yang jelas jika dari diri kita, hati kita sudah, wah besok hujan wegaca. Kita bangun juga males. Enggak. Tapi kalau dikabari, Pak, kene hujan. Ya wis, ndang turu sesuk ndang tangi, esuk ndang mangkat. Gitu ya. Seperti itu. Dan toto-toto tadi pakai celana jas hujan itu, terus sepatu boot. Lah untuk sepatu waktu ngajar di kelas itu jenengan taruh di jok. Untuk sepatu itu di sekolah sudah ada, Pak. Oh, berarti kita punya dobelan. Iya. Nggih, artinya kan ini nek ilmu cara lewang ilmu Jawa kan iki. Iya, gitu kan. Oh, aku Yang kok. buatan kertas pasarnya nggih mantri. Oh, nggih, tapi kan atasannya yang namanya guru mungkin kan. Oh, kan ditutup jaket. Oh, iya jenengan ada jaket. Kalau saya pakainya motor trail. Fair saya itu cuma di awal aja. Karena apa? Yang jelas saya butuh kenyamanan. Ya. Toh kesejahteraan sudah ada, jenengan butuh untuk kelancaran untuk profesi itu, akhirnya ya di persoalan prasarana mungkin ya anak ada inisiatif sendiri. Akhirnya nek motor trail iku nek ning nggone dalan lunyu ya penak, nek ana banjir sithik-sithik serodok dhuwur. Kan gitu ya, Pak ya. Tapi kepikirannya itu setiap 6 bulan sekali, Mbak. Apa itu? Ganti ban. Ganti aduh. 6 bulan sekali harus ganti ban. Iya. Ini luar dalam atau luar tok? Yang jelas yang luar wajib. Ya. Dalam kalau ngobos, kalau nggak ngobos nggak ganti. Saya setiap ngobos pasti saya ganti. Pak Muji, dengan jarak yang sebegitu, jenengan paling kurang perjalanan 2 jam. Tiap hari itu kalau berangkat jelas dari rumah bisa setengah 6, jam 6. Kalau pulang dari sana nyampe rumah itu paling cepet jam berapa, Pak Muji? Paling cepet nih saya jam 5. Jam 5 sore ya? Iya. Dari sana berarti sekitar jam 3-an atau apa? Dari sana, dulu kan sebelum ada aturan pulang jam 2 toh, Iya. kita paling setengah 1 pulang, kita transit dulu di Indoplang, ketemu komunitas, kita ngobrol-ngobrol permasalahan pendidikan, Iya. sambil ngopi lah. Ya. Jadi artinya kan angkatan itu menyelam sambil minum air, artinya sambil waktu istirahat. sudah pulang istirahat, tukar pengalaman sesama rekan, sama guru. Ya karena di rumah ibu udah sepuh, Pak. Sehingga jenengan milih harus ngelaju. Harus ngelaju. Tapi misalnya tinggal di sana ada ya perumahan guru, kelihatannya ada ya Pak Muji ya? Untuk perumahan guru satu sudah tidak ada. Oh, kita bukan. harus ngekos. Oh ngekos, iya. Dan di rumah kan masih ada anak saya masih kecil saat itu, butuh bimbingan saya. Umur berapa putranya? Di saat itu baru usia 6 tahun. 6 tahun, cuma ibu yang sudah sepuh. Sepuh. Kalau bapak sudah kabundut, waktu Pak Muji masih 3 tahun. 3 tahun ya. Tapi ya barakallah meskipun yatim sejak 3 tahun, waktu itu jenengan diangkat menjadi PNS juga, ibu sudah sepuh. Akhirnya jenengan harus bisa membagi waktu. Tugas tetap terselesaikan, tapi bagaimana untuk ngerumati ngopeni ibu yang sudah sepuh tetap juga jalan, sehingga jenengan pilih ngelaju. Istilahnya ngelaju itu kan, monggo Pak Muji nggih. Ngelaju itu istilahnya kan ya tiap hari ngalahi, esok mangkat, sore balik, meskipun kayak apa tuh capeknya Pak Muji kalau misalnya nyusul jauh lah, 65 kilo pulang pergi 130. Kalau kita lewat jalan aspal itu 65 kilo sudah nyampe Purwodadi, Pak. Kalau daerah Purwodadi itu kan 64 lah, itu tapi jalannya kan lebih bagus dari anak itu. Ya kalau capek, kita jelas capek. Gitu, tapi ya? kan di satu sisi kita berangkat. Di saat kita di jalan capek, di satu sisi kita ketemu anak-anak, ya itu pengobat. Ya. Nah, dengan anak-anak bisa bercanda. Mohon maaf, di sana walaupun pelosok, anak itu kan calon generasi bangsa. Ya. Kita nggak tahu. 5 tahun, 10 tahun yang kadang anak itu akan jadi apa, kita nggak tahu. Nah, kalau pulang, penyemangatnya apa? Keluarga. Keluarga. Ada ibu, ada istri, ada anak itu. Ketemu. Jadi
berangkat kita semangat, pulang juga semangat kan. Pernah nggak Pak Muji? Ya meskipun jaketan gitu. Pak Muji berapa tahun di Selo Gender? Di Selo Gender ya, nah, waktu sih nggak terlalu lama ya, cukup 6 tahun saja. Oh, cukup 6 tahun saja pemirsa. Cukup 6 tahun saja, tapi ini 6 tahun itu tiap hari harus menempuh perjalanan, jaraknya pulang pergi 130, berhadapan dengan jalan yang jelek. Kalau versi Pak Muji ini, ya itu tadi enjoy saja dan kabeh wis diniati. Karena Allah barangkali di samping mencari sesuap nasi rezeki untuk keluarga, kan mikir lah ini untuk yang namanya nular ke ilmu ini barangkali bisa mudah-mudahan dihitung sebagai amal jariah. Gitu ya Pak Muji ya. Mungkin bisa diceritakan Pak Muji hal-hal yang pengalaman loro-lopon nek wong Jawa ya, susahnya kayak apa, senengnya kayak apa, mengajar di SD Pelosok itu kayak apa Pak Muji? Yang jelas susahnya apa, senengnya apa gitu. Susahnya tadi kalau kebanan. Ya. Terus apa itu kalau musim penghujan. Ya, kalau jelas itu susah kan ya, itu. Ya itu harus gak bisa dihindari secara fisik mesti susah. Ya. Senangnya apa? Kita di sana disambut dengan baik oleh murid, oleh wali murid seperti itu. Kerukunnya sangat luar biasa sekali. Ya, itu barangkali menjadi suntikan penyemangat. Betul. Jenengan kalau misalnya tangi turu isuk, aku tak endang resik-resik, terus mungkin sarapan dan ganti piye carane. Saya di sana sudah ditunggu itu anak-anak yang mungkin butuh bimbingan, butuh. Saya bayangkan Pak, 93 ya tadi ya? Apanya? Di Selo Gender. 2019. 2019. Saat itu saya di sana itu sekolah proyektor belum ada. Sarprasnya kayak apa Pak? Ruang kelas, gedung SD kayak apa Pak? Untuk gedung SD saya awal di sana itu kondisinya ya sudah memprihatinkan lah. Seperti itu. Misalnya gedungnya ini ya wis akeh sing retak-retak atau mungkin atap itu ya wis sudah itu kan untuk sekolah sana kan itu di bantuan pemerintah itu di tahun sebelum 2010 sebelum tahun 2010 itu akhirnya dibangun yang terakhir 2010 dapat bantuan sampai jenengan masuk ke sana 2019 belum pernah tersentuh ya. Ada bantuan itu perpustakaan di 2021 itu kan ruangan tersendiri ya perpustakaan ya 2021 tapi gedungnya masih tapi tetap 6 kelas kondisinya kayak gitu. Pak Muji waktu di sana panjenengan masih guru kelas ya? Masih guru kelas. Guru kelas ya. Operator juga. Operator. Gurune PNS telu sing liyane Wiyata Bagri. Ya, memang pemirsa itu banyak sekali kondisi-kondisi sekolah yang di pelosok di Blora, tidak hanya di Selo Gender. Tapi barangkali keteladanan dari Pak Muji itu dengan nawa itu bagaimana bisa memberi pelajaran kepada anak-anak bangsa meskipun ada di pelosok desa. Kalau misalnya tidak ada yang memperhatikan, terus kepinginnya guru neng kutha kabeh, loh lantas bagaimana yang nasib anak-anak? Itu yang saya pikirkan seperti itu, Mbak. Itu ya. Iya. Karena tadi yang telah jenengan sampaikan tadi loh ya. Kalau setiap guru pengen di kota semua, yang pelosok yang ngajar siapa? Ya. Mereka pun juga calon generasi penerus bangsa. Iya. Itu. Dan pendidikan harus merata. Pak Muji, di sana itu untuk fasilitas 2019 internet sudah bisa belum, Pak? Wah, jangankan internet. Ya, enggak, artinya saya bayangkan gini, karena kan waktu 2019 itu kan habis ada pelaksanaan UNBK, istilahnya ujian nasional berbasis komputer. UNBK di 2021. Ya. Itu di 2001 itu jaringan internet di sana sudah ada, Pak? Yang
Untuk sinyal sana Ya. memang ada. Ada. Tapi untuk mendukung pelaksanaan NBK saat itu belum memungkinkan. Karena mungkin butuh komputer ya Pak. Ya jelas. Ya, Sinyalnya kan kurang bagus. kurang Di bagus. saat listrik mati, nah udah nggak ada sinyal sama sekali. Tapi listrik sudah masuk. Sudah masuk. Tapi memang yang zamannya itu sering mati. Iya. Kalau misalnya mati itu kayak apa? Terus solusinya apa Pak? Untuk yang 2001 UNBK tadi Pak? Untuk 2001 NBK kita program pemerintah itu tetap Nggih. kita laksanakan. Nggih. Solusinya yaitu dengan pinjam tempat ke sekolah terdekat. Kemana Pak? SD mana Pak Saat itu? Pak? itu kita pinjam ke Banglean. Banglean, 8 kilo, Mbak. Jalannya Luar biasa sekali. luar biasa jelek. Terus Saat itu. pinjem ke SD Banglean. Jumlah murid Jumlah 2001. murid di saat itu 15. Jenengan goncengke sepeda motor guru-guru ke sana atau gimana Pak caranya Pak? Saat itu kita penjaga punya call lah. Anak-anak kalau naik sepeda motor sendiri berbahaya, berisiko, maka kita fasilitasi dengan angkutan. Angkutannya punya penjaga sekolah. Betul. Kalau sing mungkin Ya sabrek-sabrek nonton. ya yang namanya di pedesaan, Ya. jalan yang jelek kayak Ya. gitu wajar. Itu berapa tahun Pak berjalan Pak? Untuk pelaksanaan NBK itu 3 tahun. 3 tahun Masih ya. kita ibaratnya kita menumpang lah. Nginduk. Yang induk. Nginduk di Banglean. Iya. Terus mulai bisa melaksanakan mulai tahun Melaksanakan cara mandiri kemarin di tahun 2024. Panjenengan masih ngajar di sana? Masih. Dan kemarin tahun kedua di sekolah, alhamdulillah sudah lancar. Oh gitu ya? Iya. Jaringan internetnya pakai apa? Pasang wifi Pak? Sana kan pakai wifi kabel itu. Iya. Itu yang kita pakai. Beretnya dari mana Pak? Itu nariknya itu wifi Itu kabel. kan pusatnya dari Gempol, Selo Gender. Kepala desa, kantor desa. Enggak, milik perorangan. Perorangan. Iya. Terus waktu itu kalau ke warga itu Pak harus sewa, harus Nah, sewa. kita kan untuk biaya itu bisa kita fasilitasi, biaya bos kan bisa toh. Oh ya. Nah, itu. Iya, Kita akhirnya per bulan kita pindah ke situ. Dulu kan layanan internetnya itu pakai yang wifi tembak itu loh. Ya. Itu Untuk kurang bagus Pak ya? Kurang bagus. Kurang bagus. Sebetulnya di tahun 2021 kita sudah pakai itu. Ya. Perangkat sudah kita coba, Ya. ternyata tidak bisa. Ya. Makanya kita menumpang. Ya, artinya nggak mau spekulasi Iya. karena itu ujian loh Pak ya. Betul. Itu nasibnya Kan itu kan anak-anak. menjadi tolak ukur juga Ya. kualitas pembelajaran di sekolah. Iya, tapi kan luar biasa di daerah pelosok dari Jepang Rejo 5 kilo nek kita tarik ke dari Blora Kota tambah 3-4 kilo loh Pak. Itu kan ngono ya Pak. Itu sana bisa NBK Pak. Baik. Suka duka Pak Muji di SD Selo Gender 3 ya tadi ya. Tapi ada yang lebih mengembirakan lagi. Apa itu Pak Muji? Monggo silakan disampaikan kepada pemirsa. Masyarakat di sana sangat luar biasa sekali. Luar biasanya kayak apa mungkin? Kerukunannya luar biasa, gotong royongnya luar biasa. Alhamdulillah di tahun 2023 kita dibantu dengan gotong royong oleh warga dibuatkan pagar dan gapura dari kayu. Ini sekolahan jenengan? Iya. Waktu itu tentu mungkin rembuk desa juga ya Pak? Betul, nggih. Itu tahun 2023. Waktu jenengan di situ juga masih guru kelas? Masih guru kelas, dan itu ada program CGP, program guru penggerak, kita sampaikan pemikiran kita, alhamdulillah disambut baik oleh komite dan warga sekitar. Ya. Nanti ada fotonya ya Pak Muji biar kita tayangkan juga waktu di video YouTube kita nanti tampil di 2021 Pak. Iya, 2023 itu. 2023. Iya. 6 tahun. 6 tahun ya Pak Muji ya, Ya, di betul. sana. Terus sekarang kan posisi panjenengan sebagai kepala SDN Satu Semanggi. 1 Semanggi dan kepala SMP 4 Jepon 1 Atap. Ini mulai kapan Pak Muji? Nah, ini sejak per 19 Mei. 19 Mei 2025 kemarin. Pengangkatan itu jenengan ditempatkan di situ. Iya betul, di SDN 1 Semanggi. Antara seneng dan sedih. Sedih jenengan mungkin nyuwun sewu. 6 tahun loh Pak. Jenengan wis menyatu dengan masyarakat, anak-anak di sana.
Ya kita jujur aja, nek daripada Selo Gender dengan Semanggi kan lebih dekat. Betul. Semanggi. Waktu jenengan pindah itu, kesedihannya di mana, Pak? Ya, di awal saya ke sana itu saya nangis. Yeah. Jadi Yeah. di saat pulang juga saya menangis. Oh, datang pertama kali nangis. Nangis karena melihat kondisi susahnya perjalanan untuk menempuh ke sana. Pertama kali sana saya kan gini. Omahku aduhe ngono. Ya. Ya. Terus bekerja di Brangpol Kidul. Ya. Aduhe ngono yo. Ya. Aku kuat ora. Berangkat pagi, pulang sore. Iya. Kok nggak terasa 6 tahun. Ya. Lah pulangnya di saat penempatan saya nangis. Nah iya, ibaratnya saya sudah diterima di sini baik, masyarakat menyambut baik, merintisnya ya wis suwi. Iya, luar biasa seperti itu. Terus keluarganya sangat luar biasa sekali itu. Biasanya kalau justru di masyarakat pedesaan dia menghargai, oh anakku wis dipinter kayak ini, Pak, Bapak, Ibu guru itu keluarga besar, juga warga situ memang kan luar biasa. Ya, sedihnya itu. Senangnya apa? Kita sekarang udah dekat dengan rumah. Ya. Paling tidak saat ini saya bisa lebih fokus ke anak-anak juga lah. Ya. Ibaratnya 6 tahun anak-anak itu saya tinggalkan. Fokus anak-anak tetap fokus kepada anak didik saat di sekolah. Ya. Toh karena kan posisinya dengan kepala sekolah Pak di sana Semanggi. Itu kalau dari dalemin jenengan dukung laga desa Jepang Rejo ke SDN 1 Semanggi. Berapa kilo Pak sekarang Pak? Kurang lebih 10 kilo. 10 kilo jalannya Pak? Jalannya sudah bagus. Sudah bagus. Walaupun masih itu loh, grosok. Grosok. Kalau kita membanding daripada di Selo Gender. Ya. Tapi saat ini Selo Gender jalannya udah mulai bagus loh Mbak. Ya. Beda dengan yang dulu. Ya karena di 2025 ini kelihatannya oleh beliau Pak Bupati, Pak Dr. Haji Arif Roman melalui segiunya DPUPR juga mendapat anggaran pembangunan. Informasi yang dengan terakhir itu bagusnya itu dari Jati langsung ke Selo Gender atau masih juga ada sisa-sisa Pak? Kemarin dari teman itu katanya dari Selo Gender ke arah Getas itu nanti kemungkinan sampai wetane Tlogotuwung itu sudah rigid beton. Rigid beton ya. Terus dari Bangklean ke arah Doplang dari rigid beton. Walaupun jaraknya nanti sampai ke Saklere Posongosong atau Pocong itu. Tapi itu udah membantu loh. Oh ya sangat membantu. Nek pamane dari informasi teman itu, sing isih elek berapa kilo sih Pak? Baik dari arah Doplang maupun dari Getas itu yang mana Pak? Kalau dari Doplang yang jelek mungkin tinggal 5 kilo, 6 kilo lah. 5 kilo, 6 itu kilo. tidak terlalu jelek loh ya. Oh iya. Artinya tidak terlalu jelek ini sekarang udah makadam. Iya. Kalau hujan nggak licin. Udah nggak licin. Iya. Ya. Dibandingkan dengan dulu udah luar biasa. Oh iya, kalau gitu. Mungkin kepada Pak Bupati, Pak Arif Roman, atau mungkin ini untuk PLT Kepala DPUPR di sana, tunas-tunas bangsa, anak-anak bangsa yang perlu barangkali ini salah satu masukan bisa menjadi skala prioritas. Tahun 2026 meskipun kita tahu Pak efisiensi anggaran pengurangan anggaran barangkali ya bertahap lah kalau 5 kilo iso 3 kilo se apa 2 kilo setengah se bisa dilanjutkan luar biasa. Tapi itu kan kemarin dari teman-teman sudah senang semua kok. Iya. Alhamdulillah Pak. Ya memang nyuwun sewu dengan kemampuan anggaran pemerintah Kabupaten Blora yang pas-pasan gini dengan lobby-lobby beliau di tingkat nasional pemerintah pusat itu anggaran kita itu kan terbatas, tapi ya iso membangun jalannya begitu luar biasa. Di tahun 2025 ini aja nyampe 300 sampai 400 miliar itu kebetulan luar kan biasa, luar biasa ya Pak ya. Nah, itu meskipun tetap kita akui masih banyak PR, masih juga ada banyak jalan yang masih perlu nanti dilanjutkan pembangunannya. Tapi ya tentu dengan kemampuan anggaran ini skala prioritas. Ya. Artinya sabar. Memang nanti suatu saat pasti gilirannya nyampe ke sana. Nek wong mah itu gampang ya Pak. Dalan desaku anu ngene kadang-kala persoalannya
awam itu Pak Pri juga tahu iki dalam desa, ini kewenangannya desa, pemerintah kabupaten ya ora iso bangun. Ada juga jalan provinsi, pemerintah itu juga Pemkab kabupaten ini juga nggak bisa bangun karena kewenangannya di provinsi. Saya senang kok dapat kabar dari teman-teman itu kok. Gitu ya. Iya. Pak, saiki dalane wis dibangun talah wis ning lor kan gitu. Alhamdulillah. Artinya ya itu tadi, jenengan sekarang beban alih tugasnya kan sudah lain. Iya. Merintah wis kono, lah sekarang di Semanggi ini saya yakin persoalannya pasti ada dan beda saat ada di Selo Gender. Jelas. Pasti jelas kan. Mungkin karakter masyarakatnya, kalau Sarplasnya mungkin ya meskipun belum aspal semua, tentu akan lebih baik dibandingkan saat mengajar di Selo Gender 10 kilo. Itu yang semua masih makadam atau gimana Pak? Yang masih makadam berapa kilo Pak? Untuk jalan yang jelek itu kan, enggak jelek sih, kurang bagus itu kan cuma pos ngodo sampai sekolahan saja. Berapa kilo Pak? Kurang lebih ya 2 kilo lah. 2 kilo Pak? Iya. Nggak Ramadan kelihatannya itu nanti mungkin juga ada CSR dari Pertamina atau apa barangkali itu nanti kan. Pindah ke SDN Negeri 1 Semanggi. Ya. Tahun berapa Pak? Tahun 2009, tahun 2025 kemarin. 2025 kemarin. Begitu nyampe ke sana apa yang beda? Jumlah murid, fasilitas gedung dan lain-lain ada yang beda waktu saat ngajar di. Yang jelas sebetulnya persamaannya sama-sama di hutan. Hutan, kan gitu. desa, tengah hutan, ya, cuma jaraknya jelas beda. Ya, 10 wong swidak 5 wong tadi 10 kilo, Bapak. Untuk Sarpras kurang lebih hampir sama. Hampir sama. Seperti itu. Nggih. Jumlah murid? Jumlah murid hampir sama juga, Mas. Jumlah tapi kan gini, ya. Untuk di Semanggi kan beda. Ya. Karena di Semanggi itu selain menjadi kepala sekolah SD, juga menjadi kepala sekolah SMP. Oh iya. Tuh. Ya. Tanggung jawabnya. Tanggung jawab beda. Beda. Yang dulu di Selo Gender, saya sebagai guru. Sekarang di Semanggi menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah. Artinya ngemong, mengelola, memanage SDM. Iya betul. Nek mengelola barang mati gampang, tapi mengelola manusia. Ya, itu ada seni. Itu guru yang SD berapa Pak? Yang SD negeri jumlahnya? Guru yang SD negeri untuk saat ini itu ada 6. 6. Artinya kelas 1 sampai 6. Ya. 6 itu sama jenengan atau? Gurunya saja. Gurunya saja. Ya. Terus yang penjaga 1. Penjaga 1. Alhamdulillah semuanya sudah ASN semua. ASN semua. Ya. Terus yang SMP-nya Jepon 4 Pak ya, yang satu atap itu berapa jumlah guru? Untuk guru SMP total ada 9. 9 itu untuk kelas 7, 8, 9 ya Pak ya. Jumlah muridnya penuh? Jumlah murid untuk yang SMP itu 56. Total, yang SD 86. Kak Muji, ini mungkin awam juga pengen ngerti. Satu orang jadi kepala SD, ya jadi kepala SMP. Awam Pak, kita bayangkan ya. Itu tingkat kesulitannya ada di mana Pak itu Pak? Saya bayangkan loh Pak. SD SMP itu ranahnya wis beda loh Pak. Kalau kita jenjang, iya jenjang. Itu kendalanya persoalan yang muncul di persoalan apa Pak? Setiap tempat pasti ada permasalahan. Ya. Ada kendala pasti. Ya. Tapi bagaimana kita sebagai leader mampu tadi ngomong, ngemong, memberi suri teladan yang terbaik buat mereka. Yang jelas kita sebagai pemimpin harus mampu menyadarkan tujuannya siapa. Kita menjadi pendidik seperti itu. Sama-sama kepengen minter ke generasi penerus, membimbing tidak hanya minter ke di ilmu, tapi ya membimbing di persoalan moral, karakter, macam-macam dari persoalan itu. Ada persoalan enggak Pak? Ya seorang leader pasti dituntut itu. Itu berarti ada 9 kelas atau mau 6 kelas itu? Ada 9 kelas. 9 kelas. Kelas SD 6. Ya. Yang SMP. SMP itu kan kelas 7, 8, 9. Ya, itu masih satu lokasi. Satu lokasi. Tapi ruangannya beda. Jelas, SD, ini SMP.
Yang SMP sarprasnya kayak apa, Pak? Alhamdulillah untuk saat ini, Mbah, Nggih. SMP kita dapat bantuan 2 lab. Oh. Program revitalisasi. Kalau Ruangannya itu untuk Ruang kelas. Ruang kelas tercukupi. Kelas 7 ada, kelas 8, kelas 9. Terus yang kurang apa, Pak? Yang kurang ini ruang gurunya. Maksudnya Ruang guru yang SMP tersendiri belum ada. nek yang SD-nya SD-nya ada. ada. Ya. Tapi sementara Dipakai bersama-sama. kalau pakai bersama-sama berarti ruang guru itu harus memuat 6 tambah 3 tambah jenengan kepala sekolah harus 10 orang kan. 17 total tenaga pendidikan. SMP tadi SMP gurunya 9. 9 ya. SD 6. SD 6 tambah penjaga. Beliau 16 terus tambah Saya. Oh. Mungkin ada masukan, saran kepada pemerintah terkait apa-apa yang kurang di SDN 1 Manggi dan SMP 4 Jepon 1 atap itu, Pak, di persoalan sarpras barangkali yang kurang apa, mumpung ini nanti nyuwun sewu biar para pemimpin kita, Pak Bupati, Bu Wakil Bupati, atau mungkin Pak Naryo selaku Kepala Diknas Kabupaten Blora, apa sih, Pak? Di sana kekurangannya apa, yang mendesak apa? Nah, untuk wilayah sana, untuk sarpras ya tadi saya matur tadi untuk yang SMP, SMP itu ruang kantor guru memang belum ada. Tuh, untuk yang SD, alhamdulillah kemarin itu terjaring program revitalisasi di tahun 2026. Mohon doanya, Mbak, semoga nanti kita dapat untuk pembangunan rehab yang terutama kelas 6 sama kelas 5 itu gedungnya bisa dikatakan sudah rusak lah seperti itu, dan perpustakaan. Tapi kemarin sudah masuk apa itu identifikasi di revitalisasi sudah Ya, sudah daftar ya. Mudah-mudahan, Pak, itu nanti tetap komandan anggaran. Nah, kita tahu kan, misalnya jumlah anggaran kita sangat-sangat terbatas. Tapi kemarin di program Revit Kementerian sudah masuk. Oh, sudah masuk ya. Berarti ini kalau masuk nanti dananya mungkin 2026. Dan dari pusat, Pak. Iya, nggih. Iya. Itu masuknya ruang kelas, ruang perpustakaan, atau mungkin apa, Pak? Kemarin kita dapat itu untuk ruang kelas. Ruang kelas di rehab. Ya. Terus untuk apa itu, terus sama pembangunan perpustakaan. Mudah-mudahan di 2006 nanti. Iya, betul. Pelaksana ya, Pak. Okay. Kalau jumlah guru tenaga pengajar sudah. Sebetulnya untuk guru pengajar itu kurang 1 untuk guru kelas. Yang SD? Yang SD. Kelas berapa, Pak? Yang SD kelas 2. Kan kemarin saya masuk ke sana itu sebenarnya gurunya udah cukup. Ya. Udah terpenuhi. Ya. Tapi karena kondisi kesehatan dan beliau sudah mengabdi bekerja di sana sudah hampir 25 tahun. Beliau mutasi ke SDN 1 Jumblang. Begitu diangkat P3K? Enggak, ini udah PNS senior. Oh, sudah PNS iya, senior. Cuma di sana udah lama. Udah lama, kondisi kesehatan. Berarti untuk sementara jenengan nggak juli jadi guru kelas juga, Pak? Ada SD-nya. Untuk guru SD-nya ini diajar guru kelas 1 juga. Kan kelas 2, di saat kelas 1 pulang. Berarti kelas seorang guru mengampu kelas 1 dan kelas 2. Kelas 2. Iya. Anjir. Pak, di sana itu yang mendesak apa, Pak? Sing perlu diperhatikan di sarplasnya dulu lah mungkin. Untuk sarpras ya. Pager wis ana belum, Pak? Pager belum, Pak. Belum. Ya. Istilahnya pager belum ada, penjaga sudah ada. Terus mungkin nanti semoga aja di 2026 nanti untuk guru SMP itu guru olahraganya ada. Oh, sekarang masih kekurangan guru olahraga? Iya, guru olahraga kan itu diajar oleh guru SD. Oh gitu ya? Iya. Ini yang terakhir, Pak Muji. Pemkab Blora di bawah kepemimpinan beliau Pak Arif Rohman ini ada program SSN. Sekolah Sisan Ngaji. Pelaksanaannya kayak apa, Pak? Baik di Semanggi 1 maupun di SMP. 4 depannya. Untuk program Pak Bupati sangat mendukung sekali, Pak. Iya, seperti itu. Untuk tenaga pengajarnya gimana? Ada kendala enggak, Pak? Untuk tenaga pengajar guru agama alhamdulillah ada. Akan ada, ya. Di samping itu didukung oleh semua guru. Untuk program-program itu kita laksanakan semua. Oh iya.
Nggih, alhamdulillah karena iku nek wis kayak gitu bekal akhirate ya ana, bekal Dunyane entuk, dunyane akhirate juga entuk kan yes, itu. di pesane. 6 tahun di Silo Gender, muridnya jenengan saat ini mungkin ada yang sudah lulus SMA. 6 tahun Nah, sudah ada ya. Kira-kira wis ana sing dadi wong dulu, Pak. Pernah kabar? Oh, dadi wong artinya mereka sudah bekerja, sudah apa? Ada, Pak? Ada Pak kemarin. Ada ya. Iya. Itu sempat berkabar sama jenengan ya. Masih ya. Kita komunikasi dengan guru-guru sana, Iya. dengan warga sana masih Iya. berkabar. Iya, Kadang iya. gini, Pak, kapan ada waktu untuk main ke sana gitu. Oh gitu ya. Iya. Nggih. Tapi ya karena kesibukan saat ini udah beda lah. Nggih, nggih, nggih. Artinya kan gini, seorang guru manakala melihat bekas anak didik kita menjadi orang ya Pak, itu kan luar biasa ya Pak ya, itu kebahagiaannya. Saya sendiri nyusul. Saya pernah juga Bukan bekas Om, Mbak. ya pripun? Mantan atau nek mantan enggak? Yang dulu murid gitu Dulu aja. murid gitu aja ya. Iya. Soalnya gini, saya bisa bercerita, ini pengalaman pribadi saya. Saya dulu itu pernah ngajar STM di Purworejo, Kedu sana. Sekarang itu ada 2 murid yang sekarang menjadi Bayangkara polisi di sini, pangkatnya ya wis perwira gitu. Rasanya seneng ya gitu tuh. Oh iya ya, murid itu memang harus kalau sukses bisa melebihi apa yang jadi gurunya itu. Kan luar biasa Pak Muji yang kayak gitu. Pak Muji, sebelum mengakhiri obrolan kita, untuk closing statement barangkali pesan untuk guru-guru yang ada di pelosok Kabupaten Blora untuk penumbuh semangat, Pak Muji, monggo disampaikan kepada rekan-rekan guru yang ada di pelosok. Silakan Pak Muji. Nggih. Oke, kepada rekan-rekan guru ini di hari PGRI ya Mbak ya. Dan hari PGRI ini. PGRI sekaligus hari guru, memang ini kan hari guru juga sekaligus hari PGRI. Ya. Ini sebelum saya memberikan closing statement ini, sebetulnya ini ada salah satu tokoh pendidikan juga yang dari sana, seorang wanita, itu namanya Putri Rahayu. Putri Rahayu ini ngajar di Silo Gender. Di Silo Gender juga. Ini warga Kuojo aslinya yang abdi 2001, pengangkatan kemarin itu termasuk motivasi saya juga. Ya. Barangkali seorang wanita ngelaju. Bisa disampaikan salam Pak, bisa ke kamera untuk salam ke Bu Anu, jenengan mungkin ucapan terima kasih karena jenengan juga termasuk motivasinya jenengan gitu. Monggo Pak, enggak Pak. Kepada Ibu Tri Rahayu, saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya jujur terinspirasi dari jenengan. Karena apa? Jenengan seorang wanita yang laju setiap hari dari Sragen Jenar sampai ke Silo Gender. Oh. Masa saya yang laki-laki kalah dengan jenengan? Dan untuk ini yang guru-guru pelosok yang lain, untuk guru-guru yang lainnya juga yang masih mengajar di pelosok, semoga lebih semangat lagi. Gitu ya. Ya, diniati sebagai ibadah lahan pahala panjenengan semua. Ya. Dimanapun berada, disyukuri, dinikmati, dilakoni, terakhir ditelateni. Alhamdulillah, amin. Pemirsa, Pak Muji, ini satu sosok guru yang benar-benar barangkali ini kalau pernah mendapat motivator dari Bu Tri siapa? Tri Rahayu. Tri Rahayu, mungkin beliau saat jadi guru Wiyata Bakti juga mungkin lebih lama dari jenengan. 2001 loh, Mbak. 2001 diangkat? 2024. Itu kan sudah luar biasa. Ya. Bapak Ibu guru, engkau memang sebagai pelita dalam kegelapan, terutama yang sekarang mungkin bertugas di pelosok, ya Pak. Sangat pas kalau engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan di persoalan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kisah inspirasi dari Pak Muji Hartono ini di obrolan singkat kita di studio Blora TV bisa menjadi penyemangat untuk teman-teman guru lainnya Pak yang ya, jadi mungkin
bersyukur itu perlu. Karena apa? Meskipun kita ngajar di pelosok, masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin istilahnya bejonnya, rezekinya masih jauh. Betul. Di bawah kita. Ini kan luar biasa. Yang terpenting anak-anak yang di pelosok juga butuh perhatian kita, butuh bimbingan kita untuk memenuhi, untuk menggapai asa mereka, cita-cita mereka. Sekali lagi Pak Muji, terima kasih atas rawuhnya di studio kami Blora TV. Ini salah satu kehormatan, apa yang pengalaman jenengan nanti bisa juga nanti ditularkan kepada lain. Selamat Hari Guru Pak Muji ya, istilahnya mudah-mudahan terus jiwa ini terus ditularkan kepada rekan-rekan yang lain. Pemirsa, demikian obrolan singkat kita dengan Pak Muji Hartono, SPD SC, Kepala Sekolah SDN 1 Semanggi, sekaligus Kepala SMP 4 Jepon 1 Atap. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Barangkali ada sesuatu perkataan baik saya atau mungkin Pak Muji ada kilap, ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi nanti mungkin di segmen podcast khusus di Hari Guru ini atau mungkin di segmen-segmen lainnya, tetap di Blora TV. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.